Halo, selamat sore ya teman-teman semuanya ya. Selamat berjumpa lagi dengan Mas Joni ya. Teman-teman semuanya di sana. Oh ya Mas Joni, seperti janji Mas Joni yang dulu ya, Mas Joni akan memberikan tutorial tentang bagaimana pelaksanaan atau pembuatan SPT tahunan badan usaha ya, untuk kalian semua, untuk teman-teman semua yang mempunyai CV, mempunyai badan usaha, mempunyai PT dan lain-lain. Segera saksikan tutorial dari Mas Joni ini ya, semoga bisa bermanfaat untuk perusahaan kalian, untuk perusahaan teman-teman semua di tempat kalian semua ya, teman-teman semuanya ya. Oke, Mas Joni tidak akan berpanjang lebar. Terima kasih sudah menyaksikan channel Mas Joni terus ya. Doakan selalu channel Mas Joni tetap jaya, tetap berudara, tetap membantu, menginspirasi teman-teman semuanya di sana ya. Oke, terima kasih. Tetap di channel Mas Joni, channel yang penuh kesederhanaan dan kekurangan ya teman-teman semuanya. Oke, terima kasih. Laba ya teman-teman semuanya. Di sini Mas Joni cuma akan memberikan sedikit ulasan tentang apa sih neraca itu. Neraca adalah keuangan suatu perusahaan ya, neraca aktiva, pasiva gitu ya. Seperti teman-teman semua waktu belajar di SMA itu ya. Di jurusan IPS itu ada IPS ekonomi. Kalau kalian yang sudah kuliah ya mungkin tahu untuk aktiva pasiva itu. Untuk membuat neraca ya, neraca harus ada balance, ada kas, ada bank dan lain-lain, ada nama badan usaha, ada tanggal, ada tahun peruntukan ya. Untuk rugi laba tersendiri Mas Joni membuat yang sangat sederhana ya. Di sini Mas Joni rugi labanya tahun 2020, pendapatan kebetulan untuk tahun ini karena tahun 2020 itu terjadi musibah bencana yang sangat mengenaskan bagi kita semuanya ya, yaitu pandemi COVID-19. Itu di tahun ini Mas Joni tidak mempunyai usaha ya. Biasanya kalau usaha Mas Joni bergerak di bidang pengadaan barang gitu. Di tahun ini Mas Joni tidak sama sekali pasif ya, tidak mempunyai income, cuma ada pengeluaran di sini. Di sini tetap ada pengeluaran karena kita harus gaji pegawai, biaya telepon, biaya listrik, biaya lain-lain. Ya, sudah Mas Joni masukkan semuanya, ternyata ada kerugian berapa itu ya teman-teman semuanya. Oke, kita langsung ke aplikasi SPT tahunan badan usaha ya. Setelah neraca rugi laba tadi kita buat, isinya simple, sederhana. Mungkin kalau di tempat kalian lebih banyak, lebih efektif karena pembukanya banyak ya, silahkan aja dibuat sedetail mungkin ya teman-teman. Oke, kita sudah membuka aplikasi laporan pajak badan usaha ya teman-teman semuanya ya. Ini di-download bisa melalui website resmi kantor pajak ya. Untuk tahun 2009 itu Mas Joni masih menggunakan aplikasi ini ya teman-teman semuanya. Apakah aplikasi ini masih bisa berfungsi atau tidak, Mas Joni pun kurang paham ya. Ini Mas Joni akan coba dulu apakah ini aplikasi masih berfungsi atau tidak ya. Oke, tadi password sama username sudah Mas Joni masukkan, terus Mas Joni klik, Mas Joni buat SPT baru tahun 2020 ya. Ini kita laporkan di tahun 2021 ya teman-teman semua. Kita klik buat, oke, kita buat SPT tahun 2020, terus kita klik lagi program ya teman-teman. Di pojok kiri atas itu ada tulisan program, kita klik lagi, buka SPT yang ada ya, karena kita tadi sudah mendaftar, tampilannya sudah ada, kita tinggal klik, kita buka ya teman-teman semuanya. Oke, kita buka, klik gitu. Oh ya, untuk teman-teman semuanya juga harus teliti ya dalam mengisi
apa ya, SPT badan usaha ini ya teman-teman semua, jangan sampai ada item-item yang belum dimasukkan ya untuk teman-teman semuanya. Oke, Mas Joni akan membuka laporan khusus sama lampiran ya. Laporan khusus itu untuk badan usaha yang sifatnya khusus. Ini adalah itu lampiran-lampiran itu berisi peredaran usaha, harga pokok penjualan dan lain-lain. Itu nanti teman-teman semuanya bisa membaca sendiri ya. Oh, ini kebetulan untuk aplikasi ini cuma sampai di tahun 2009 ya teman-teman. Untuk tahun 2019 ya, maaf ya. Untuk aplikasi pajak ini cuma bisa dibuat untuk laporan pajak tahun 2019 ternyata. Itu Mas Joni masukkan, bisa sih dimasukkan, masih bisa berjalan, cuma tahun berjalannya tahun Januari 2019. Jadinya Mas Joni buat laporan, tapi laporan yang tahun yang lalu, tahun 2019 ya teman-teman semuanya ya. Berarti untuk aplikasi ini sendiri apa ya, kurang ya, tidak bisa digunakan lagi untuk aplikasinya itu ya. Mungkin dari teman-teman semuanya mungkin ada masukan yang lain, mungkin bisa digunakan dengan cara yang lain. Mas Joni tetap mempersilahkan teman-teman semuanya untuk mencoba ya. Oke. Untuk aplikasinya yang terbaru yang 2001 itu ternyata kita harus masuk langsung ke DJP online ya. Sebelumnya tadi neraca dan laporan rugi laba itu kita buat PDF ya teman-teman semuanya, karena nanti untuk uploadnya sendiri kita harus pakai format PDF. Oke, setelah kita login kita bisa masuk ke DJP online gitu, kita klik di laporan ya teman-teman semuanya ya. Itu ada panel laporan, kita klik, ada form PDF baru dan form PDF lama ya. Yaitu yang baru itu untuk, kalau menurut Mas Joni ya, yang baru itu untuk laptop yang kapasitasnya canggih ya. Karena itu ada pemrograman PDF tersendiri yang Mas Joni coba agak rumit ya ternyata. Karena laptop Mas Joni tidak memadai, Mas Joni maka memakai form yang lama ya teman-teman semuanya ya. Untuk tampilan form yang lama adalah seperti ini ya teman-teman semuanya. Kita klik buat pajak itu tadi, kita klik tahun 2020, terus cuma klik itu saja, terus kita pilih kirim permintaan ya. Kita meminta dalam bentuk format apa ya, format unpack atau apa itu ya, seperti format job streak itu ya, seperti format mencari pekerjaan itu ya, yang nantinya langsung mengeling ke laporan pajak kantor pajak gitu ya. Itu format yang dikirim dari DJP itu berbentuk seperti itu. Kita klik, kita cut, kita masukkan ke folder CV kita ya, biar seragam gitu ya masnya, biar tidak terpisah-pisah nanti kalau mencarinya sulit gitu ya. Kita masukkan di CV-nya itu, yaitu kebetulan ada file PDF untuk neraca dan file PDF untuk rugi laba, nanti menunjang untuk laporannya itu sendiri ya. Setelah itu, setelah kita pastekan, kita bisa klik 2 kali, maka akan muncul tampilan seperti ini ya teman-teman semuanya ya. Yang diperhatikan adalah di pojok tengah atas itu ada induk, dan kita harus mengisi apa ya, warna-warna yang merah muda itu teman-teman semuanya. Itu telepon itu karena sudah ada nomor HP 0294 gitu, itu tahunnya 2020 sampai dengan 12 2020 gitu ya teman-teman semuanya ya. Oke, setelah itu kita isi, kita bisa pindah ke halaman, diklik tengahnya itu ya. Kita lanjut ke apa itu tadi. Oke, kita mengisi itu ya, tempat di mana kita melaporkan, tanggal itu juga kita harus isi. Pokoknya yang ada warna merah birunya itu, merah mudanya itu harus kita isi ya. Karena kenapa kalau tidak diisi, itu kita tidak bisa memindah halaman-halaman lainnya ya teman-teman semuanya ya. Makanya harus teliti ke bawah itu
dulu kita lihat per halaman, kalau ada warna biru muda kita wajib mengisi supaya kita bisa mengisi di halaman berikutnya ya teman-teman semuanya ya. Kalau ada yang tidak terisi maka secara otomatis kita tidak bisa pindah ke halaman yang baru ya teman-teman semuanya, yaitu untuk lampiran perusahaan. Lampiran perusahaan itu berupa neraca dan rugi laba itu ya teman-teman semuanya. Karena di perusahaan Mas Joni ini tidak ada usaha, tidak ada penghasilan, tapi ada pengeluaran ya Mas Joni Mas Joni tulis di kolom itu ada pengeluaran sebanyak sekian seperti itu ya. Karena masih ada kas ya Mas Joni di neraca itu, Mas Joni tulis kasnya itu ada berapa gitu, tinggal diketik seperti itu ya teman-teman semuanya. Sangat mudah, kita sesuaikan di form neraca yang kita punya, yang kita buat sebelumnya ya. Makanya sebelum kita melakukan kita membuat laporan pajak tahunan ini, kita dahulukan membuat neraca perusahaan sama laporan rugi laba perusahaan ya, biar nantinya mempermudah kita dalam memasukkan data-data ke dalam lembaran-lembaran yang disajikan oleh pihak pajak ya. Oke, setelah diisi maka secara otomatis juga akan muncul seperti itu ya teman-teman semuanya. Mungkin berbeda dengan milik teman-teman semuanya karena tiap perusahaan kemampuannya berbeda, kekayaannya juga berbeda. Jadi kita harus benar-benar teliti. Oh ya, yang paling diperhatikan adalah di pojok kanan atas itu ya harus ada tulisan 2020 ya teman-teman semuanya, karena kalau itu tidak ada tulisan 2020 itu seperti Mas Joni dulu ada semacam komplain gitu. Itu maksudnya Mas Joni kepingin buat tahun ini, ternyata Mas Joni buat tahun kemarin. Itu nantinya rekan-rekan semua akan mendapat surat panggilan dari pihak pajak. Kalau dulu manual masih bisa, tapi kalau sekarang kan harus otomatis ya teman-teman semuanya ya. Jadi harus benar-benar teliti dalam mengisi tiap form yang ada di ini ya, di form pajak ya teman-teman semuanya ya. Kita tidak perlu menulis lagi, kita cukup mengetik sama mendownload ya teman-teman semuanya ya. Nanti tinggal ketik-ketik itu isinya bisa muncul sendiri seperti itu. Itu sudah Mas Joni isi sebisa Mas Joni. Mungkin ada yang salah atau apa, nanti kita akan diberitahukan dari pihak pajak. Mungkin kita harus memperbaiki atau bagaimana seperti itu, seperti arahan dari pajak. Oke, setelah semuanya dimasukkan, ini ada lampiran 1 ya. Lampiran 1 harus dibuka ya teman-teman semua, per lampiran yang ada di tengah itu ya, di tengah halaman, tapi bagian atas itu ya, klik panel ke bawah itu ada per lembar yang harus kalian isi ya, sesuai dengan laporan rugi laba perusahaan teman-teman semuanya ya. Ini karena Mas Joni itu tidak ada usaha selama setahun dikarenakan ada COVID itu ya, ternyata ada minus ya. Minus itu ada kerugian sebesar itu ya teman-teman semuanya ya. Oke, setelah lampiran 1 dibuka, kita bisa membuka lampiran kedua. Lampiran kedua ini berisi peredaran usaha ya. Peredaran usaha itu selama setahun teman-teman semuanya itu melakukan apa seperti itu. Di sini ada tampilan membayar gaji upah karyawan, biaya sewa, biaya royalti, biaya apa. Itu nanti teman-teman semuanya bisa menyesuaikan sesuai dengan bacaan yang ada ya. Tapi jangan lupa harus disesuaikan dengan laporan rugi laba yang teman-teman semuanya sudah buat ya. Jangan sampai peredaran usaha di lampiran 2 ini berbeda dengan laporan rugi laba yang kalian
buat ya, nanti akan menjadi bahan pertanyaan dan mungkin kalian akan mendapatkan surat dari kantor pajak untuk sebagai penjelasan seperti itu ya teman-teman semuanya ya. Oke, setelah peredaran usaha lampiran 2 sudah, kita menuju ke lampiran 3. Lampiran 3 ini kebetulan untuk Mas Joni tidak mengisi, lampiran 4 juga tidak mengisi karena lampiran 4 ini berkaitan dengan PPh pajak penghasilan itu ya, kalau kita kena usaha gitu ya. Oke, di lampiran 5 ini baru kita mengisi, karena di lampiran ini adalah daftar pengurus perusahaan ya teman-teman, seperti direktur, komanditer, komisaris, wakil direktur dan lain-lain. Teman-teman semuanya bisa mengisi di sini ya, di form lampiran 5 ini ya teman-teman semuanya. Oke, setelah kalian semua diisi, langsung aja kita terus ke lampiran 6. Lampiran 6 Mas Joni juga tidak mengisi karena karena di situ tidak ada yang perusahaan Mas Joni kerjakan seperti itu ya. Oke, ini adalah data lampiran yang Mas Joni tadi bicarakan ya, neraca dan rugi laba itu. Kita masuk di mana file kita tempatkan, kita klik untuk yang atas itu Mas Joni mengklik laporan rugi laba, dan untuk lain-lainnya Mas Joni lampirkan PDF untuk neracanya itu ya, yang paling bawah itu ya teman-teman semuanya. Oke, setelah itu kita tinggal submit ya, submit bergabung. Pas kita mendownload lampiran itu, kita juga mendapatkan kode untuk bergabung ya teman-teman semuanya ya. Itu kode itu didapatkan dari email kalian semuanya ya. Nanti kalian mendownload lembar ini, tapi untuk kode verifikasi, kode bergabungnya masuk ke dalam email kalian semuanya ya. Nah, seperti itu tadi kode pemberitahuan submitnya itu ya teman-teman semuanya. Oke, setelah bisa bergabung lah, ini adalah tampilan bentuk bukti kita sudah laporan pajak ya teman-teman semuanya. Oke, sekian dulu dari Mas Joni, semoga bermanfaat, semoga bisa menambah pengetahuan teman-teman semuanya ya. Selamat mencoba, terima kasih.